Bab 556. Kamu coba saja. Orang yang terdekat. Saat mendengar perkataan Destri bergaun putih, hati Sander pun merasa hangat. Beberapa bibinya memang baik terhadapnya sampai dengan sekarang. Di saat itu, Destri bergaun putih mendadak berkata, "Kita sudah sampai." Mendengar perkataan ini, Sander menenangkan hatinya. Dia memandang ke ujung langit dan sangat penantian, tentu saja juga sangat panik. Kak Maura, bagaimana kondisinya sekarang? 100 tahun. Dalam 100 tahun dia harus menjadi tak terkalahkan, apakah bisa? Lalu, apakah sekte masa lalu akan memberikannya waktu 100 tahun? Sander memejamkan kedua matanya. Belakangan ini dia selalu merasa tertekan. Destri bergaun putih melirik Sander sekilas, hatinya merasa tidak tega. Dia tahu, Sander merasa terbebani, lalu sangatlah besar. Terutama para ayahnya terus menyembunyi segalanya. Meskipun dia tidak setuju dengan perbuatan seperti ini, dia juga tidak berdaya lagi. Sampai sekarang hanya ini cara yang terbaik. Karena bagaimanapun juga, waktu mereka sangatlah singkat. Pada saat itu, Sander mendadak berkata, "Bibi, sekarang aku sudah mencapai tingkatan alam tertinggi, yaitu Kaisar Agung Nasib, apa tingkatan yang lebih tinggi?" Destri bergaun putih menenangkan hati dan tersenyum berkata, "Kaisar Agung." Sander sedikit bingung dan berkata, "Kaisar Agung." Destri bergaun putih menganggukkan kepalanya, dan berkata, "Tingkatan Kaisar Agung hanya ada di sungai waktu ini, seperti orang yang bisa menjelajahi sungai waktu selama 500 juta tahun pasti akan disebut Kaisar Agung. Lalu, orang yang bisa mencapai Kaisar Agung, rata-rata memiliki kemampuan hebat. Karena berada di sungai waktu selama 500 juta tahun bukanlah hal yang mudah." Kaisar Agung. Sander menganggukkan kepalanya. Sepanjang perjalanan, dia berjumpa dengan banyak Kaisar Agung memiliki kekuatan. Sander lanjut bertanya, "Di atas tingkatan Kaisar Agung yang menakutkan?" Destri bergaun putih tersenyum berkata, "Di atas Kaisar Agung adalah Kaisar Langit. Master seperti ini bisa menjelajahi sungai waktu selama 800 juta tahun. Termasuk master terhebat di sungai waktu ini." Sander diam tak berkata. Kaisar Langit. Sebelumnya Anissa sang Kaisar Pedang Agung sudah menerobos, seharusnya mencapai tingkatan Kaisar Langit. Sander memandang ke arah Destri bergaun putih, kemudian Destri bergaun putih tersenyum berkata, "Di atas Kaisar Langit adalah alam leluhur." Sander sedikit penasaran dan berkata, "Bagaimana mencapai alam leluhur?" Destri bergaun putih menjelaskan, "Alam leluhur, master seperti ini bisa menjelajahi sungai waktu selama 900 juta tahun. Mereka seolah-olah sudah menjelajahi semua tempat. Master seperti ini sangatlah langka." Alam leluhur. Sander menganggukkan kepalanya. Naga leluhur seharusnya mencapai alam leluhur. Ketua klan Gui seharusnya master alam leluhur. Lalu, ketua paviliun pedang sekte masa lalu seharusnya juga master alam leluhur. Sander seolah teringat sesuatu, dia pun mengerutkan kening dan berkata, "Bibi, ada yang aneh." Destri bergaun putih memandang Sander dan berkata, "Apa yang aneh?" Sander berkata dengan serius, "Sebelumnya mendengar Bibi Feni mengatakan, dia sudah mencapai tingkatan alam di atas alam leluhur." Destri bergaun putih menganggukkan kepala, "Lia." Sander tidak mengerti dan berkata, "Bibi Feni sudah mencapai tingkatan di atas alam leluhur, kenapa saat dia berhadapan dengan para Kaisar Agung?" Setelah itu, Sander pun diam tak berkata. Saat Feni berhadapan dengan beberapa Kaisar Agung, dia kelihatan sangat susah. Berdasarkan aturan, dia memiliki tingkatan alam lebih tinggi dari mereka, seharusnya bisa membunuh dalam satu serangan. Ditambah lagi, dia adalah kultivator pedang, seharusnya memiliki kekuatan serang yang lebih hebat. Saat mendengar perkataan Sander, Destri bergaun putih mengedipkan mata dan berkata dalam hati, "Mampuslah, tak disangka bocah kecil ini bisa kepikiran sampai di sana." Sander memandang Destri bergaun putih dan menunggu jawaban darinya. Destri bergaun putih tersenyum dan berkata, "Sekarang Feni sudah mencapai tingkatan Tao, hanya saja ada sedikit spesial."
Sander sedikit penasaran, sedikit spesial. Destri menganggukkan kepalanya, tingkatan alam juga mengandalkan mental dan sifat manusia. Feni begitu galak, mentalnya kurang stabil, jadi masalah ini sangat besar. Sander memandang Destri bergaun putih dan diam tak berkata, tetapi tatapan matanya masih sangat curiga. Destri bergaun putih berkata dengan serius, "Aku serius." Sander bertanya, "Bibi, kamu juga sudah mencapai tingkatan Tao?" Destri bergaun putih mengedipkan mata, "Lia." Sander berkata, "Sifatmu begitu lembut." Destri bergaun putih diam tak berkata. Mampuslah. Tidak mudah untuk mengelabui bocah kecil ini. Sander sedikit bimbang dan berkata, "Bibi, kamu pasti jarang menipu orang, kan?" Destri bergaun putih menganggukkan kepala dan berkata, "Tidak pernah. Ini pertama kalinya." Sander diam tak berkata. "Kamu begitu terang-terangan, aku juga tidak tahu harus bagaimana menjawabnya." Destri bergaun putih tersenyum berkata, "Cari hari kamu baru menanyakan hal ini pada Feni saja, dia akan memberikan jawaban padamu." Sander menggelengkan kepala dan tersenyum. "Tanya pada Feni. Feni tidak akan menipumu, melainkan langsung memukulmu sampai babak belur." Sander masih ingin mencari sedikit informasi, tetapi Destri bergaun putih mendadak berkata, "Kita akan segera tiba." Sander melirik Destri bergaun putih sekilas, melihat dia mengalihkan pembicaraan, dia hanya tersenyum dan tidak banyak tanya lagi. Bibi begitu baik, dia tidak boleh mempermainkannya. Jika sampai bibinya kesal dan pergi, dia pasti akan menyesal setengah mati. Destri bergaun putih pun menghela napas lega ketika melihat Sander tidak banyak bertanya lagi. Bocah kecil ini sangat pintar, lalu tidak mudah untuk menipunya. Di saat itu, Sander seolah teringat sesuatu dan mendadak bertanya, "Bibi, apa kamu kenal kakekku?" Destri bergaun putih menganggukkan kepala dan berkata, "Kenal, saat aku kerial dengannya, dia masih sangat lemah." Sander langsung semangat dan berkata, "Sangat lemah." Destri bergaun putih menganggukkan kepala, dan tersenyum berkata, "Waktu itu kakekmu masih lemah, namun peningkatannya sangat pesat." Sander berkata dengan serius, "Bibi, kamu, Bibi Tu dan Bibi Feni begitu hebat, merupakan orang yang paling hebat di dunia, kenapa kalian?" Kemudian, dia tidak berkata lagi. Sebenarnya, dia ingin menanyakan pertanyaan ini dari dulu. Destri bergaun putih, Tu dan Feni adalah sosok yang menakutkan, tetapi mereka masih tidak bisa tak terkalahkan selama ini. Baginya, ini adalah hal yang sangat tidak normal. Saat mendengar perkataan Sander, Destri bergaun putih tersenyum dan berkata, "Ada pepatah dalam dunia ini, kehidupan menengah mengandalkan kemampuan sendiri, jika ingin kaya raya harus mengandalkan nasib, apa kamu percaya?" Sander menganggukkan kepalanya, masuk akal. Destri bergaun putih tersenyum dan berkata, "Selama ini, orang yang benar-benar melampaui Tao dan bisa membentuk jalan sendiri, hanyalah beberapa orang itu." Sander mendadak bertanya, "Apakah karena tekad?" Destri bergaun putih sedikit kaget dan berkata, "Kamu." Saat ini, dia barulah benar-benar menyadari, dia kemungkinan sudah meremehkan keponakannya. Sander menghela napas ketika melihat ekspresi wajah Destri bergaun putih. Apa yang ditebak benar? Benaran karena tekad. Lalu, tekad ini adalah ayahnya. Meskipun Bibi bergaun polos juga memiliki tekad, tidak semua orang bisa mengandalkan tekad ini melampaui Tao. Lalu, firasatnya mengatakan kekuatan Bibi bergaun polos bukan hanya melampaui Tao. Bibi yang sangat misterius. Destri bergaun putih mendadak tersenyum dan berkata, "Aku tidak bertekad menjadi tak terkalahkan. Kekuatan yang penting cukup saja, lalu sekarang kakak juga tidak dalam bahaya." Sander tersenyum dan berkata, "Bibi, jika ayah pergi reinkarnasi, apakah kalian akan ikut?" Destri bergaun putih menggelengkan kepalanya, sementara tidak. Sander sedikit heran dan berkata, "Kenapa?" Destri bergaun putih tersenyum berkata, "Sekarang dia adalah milik Bibi bergaun polos." Sander mengedipkan mata dan berkata, "Bibi bergaun polos akan cemburu, ya?"
Destri bergaun putih tersenyum dan berkata, dunia ini tidak akan, tetapi pergi ke dunia itu, dia pasti akan cemburu. Cemburu. Sander seketika langsung penasaran. Apa yang akan terjadi jika Bibi bergaun polos cemburu? Apakah akan langsung menghancurkan dunia itu? Saat berpikir demikian, Sander langsung menggelengkan kepalanya. Di saat itu, Destri bergaun putih mendadak berkata, kita sudah sampai. Sander menenangkan hati. Di saat itu, Destri bergaun putih langsung menarik lengannya dan menghilang. Tidak tahu berlalu berapa lama, Sander dan Destri bergaun putih tiba di sebuah langit berbintang. Saat masuk ke langit berbintang ini, ekspresi wajah Sander langsung serius. Langit berbintang ini berwarna merah, bagaikan lautan darah. Lalu, saat masuk ke langit berbintang berwarna merah ini, Sander merasakan tekanan yang kuat. Malapetaka alam semesta. Tekanan yang menakutkan, lebih kuat ratusan kali lipat dari tekanan leluhur naga sebelumnya. Saat ini, badannya mulai bergetar. Ketakutan. Rasa ketakutan ini mulai menyebar di seluruh tubuhnya. Pada saat itu, Destri bergaun putih menarik lengannya Sander, energi pedang yang kuat langsung mengadang di depannya. Ada energi pedang yang mengadang, Sander merasa lebih baik. Sander menengadahkan kepala ke ujung langit. Satu persatu sambaran guntur yang menakutkan. Destri bergaun putih melihat ke dalam langit itu, ekspresi wajahnya sangat serius, jalan kejahatan berada di sana. Sander berkata dengan serius, Bibi, bukannya Kak Maura menekannya dengan raga asli, kenapa aura jalan kejahatan ini? Destri bergaun putih menggelengkan kepala dan berkata, tidak bisa menekannya. Mendengar perkataan Destri bergaun putih, Sander langsung tercengang dan berkata dengan nada gemetar, apa maksudmu? Destri bergaun putih berkata dengan santai, Maura menekannya sangat lama, setiap kali, kekuatan jalan kejahatan akan ada peningkatan yang pesat. Ini terakhir kalinya, dalam kondisi normal, Dewa Maura seharusnya bisa menekannya, tapi... Sander langsung berkata, ketua sekte masa lalu. Destri bergaun putih menganggukkan kepalanya. Ekspresi wajah Sander langsung berubah. Destri bergaun putih memandang Sander sekilas, lalu berkata, kemungkinan tidak sampai 100 tahun. Sander mendadak berkata, Bibi, aku ingin berjumpa dengan Kak Maura. Destri bergaun putih diam tak berkata. Sander memandang Destri bergaun putih, Bibi, aku mohon. Dia tidak mungkin bisa melewati area malapetaka ini. Destri bergaun putih berkata, sekarang Maura sudah memiliki sifat dewa mencapai 90%. Sander tersenyum dan berkata, bagiku, dia tetap Kak Maura. Destri bergaun putih diam sejenak, dan berkata, aku akan melindungimu melewati ini. Sander menganggukkan kepalanya, terima kasih. Destri bergaun putih mendadak membuka telapak tangannya, kemudian sebuah pedang langsung menembak keluar. Seraas. Seketika muncul jalan di area malapetaka ini. Destri bergaun putih segera berkata, cepat. Sander menganggukkan kepalanya, kemudian berubah menjadi cahaya pedang melewati jalan itu. Lalu, pada saat dia melewati area itu, seorang wanita bergaun merah mendadak muncul di depannya. Sander masih belum sempat bereaksi, lehernya langsung dicekik. Jalan kejahatan. Jalan kejahatan sedang memelototi Sander dan diam tak berkata. Pada saat itu, terdengar suara yang sangat tegas dari belakang jalan kejahatan, coba saja kalau kamu berani melukainya. Bersambung.